Tabe. Jumpa lagi dengan saya di Negara Bijaksana, channel yang membahas sebuah persoalan populer di Indonesia secara bijaksana dan dijamin dengan pemikiran terbaru. Sekarang saya mau bicara soal logika dalam beragama orang Indonesia. Yang saya mau tunjukkan sekarang adalah bagaimana kekacauan logika. Kalau tidak kekacauan logika, itu artinya kekacauan mental, kekacauan hati nurani. Kita lihat dari persoalan Israel-Palestina. Setiap kali ada konflik di jalur Gaza antara Israel dan Palestina, orang Indonesia selalu menghubungkan itu sebagai perang agama. Meskipun di sana sebenarnya banyak para pengamat, para ahli mengungkapkan bahwa bukan konflik agama, tapi konflik batas wilayah. Banyak yang membuktikan lain. Contohnya bahwa bukan Islam Palestina melawan Yahudi Israel. Sebab di data kependudukan menunjukkan bahwa di Palestina pun banyak orang Yahudi, banyak orang Kristiani. Di Israel pun banyak orang Islam, banyak orang Kristiani, banyak orang Yahudi juga. Bahkan tentara-tentara Israel pun banyak orang Islam juga. Sehingga untuk menunjukkan bahwa itu bukan konflik agama ya. Tetapi orang Indonesia banyak yang memaksa diri bahwa itu konflik agama. Maka mereka melakukan solidaritas atas nama agama yang sama. Setiap berbicara agama, dimanapun forumnya atau siapapun orangnya, maka dia mengatakan bahwa inti dari agama adalah ajaran Tuhan. Di dalam agama ada Tuhan yang paling utama. Ketika berbicara Tuhan, orang Indonesia juga tahu bahwa Tuhan tentu mencintai, memerintahkan kepada umat manusia tentang kebenaran. Berbicara yang benar, bertindak yang benar, berpikir yang benar. Agama ada Tuhan, di dalam Tuhan ada kebenaran. Tetapi di dalam orang Indonesia menanggapi kasus konflik perang antara Israel dan Palestina, maka yang mereka tujukan, argumentasi yang mereka bangun bukan membela kebenaran, tetapi membela agama yang sama. Meskipun realita kependudukan di Israel juga banyak Muslim, banyak Kristiani, banyak Yahudi. Di Palestina banyak orang dari beragama lain juga, termasuk orang Kristiani, orang Yahudi juga banyak yang di Palestina. Tetapi orang Indonesia memaksakan kehendak bahwa konflik itu adalah Yahudi melawan Islam Palestina. Kalau itu motifnya, meskipun tidak benar, kita ikuti saja logika bagi orang yang mengatakan bahwa itu konflik agama. Yang lucunya, ketika dia berbicara agama, dia berbicara Tuhan yang maha benar, atau Tuhan mengajarkan tentang kebenaran, mencintai kebenaran. Tapi ketika masuk pada konflik Israel-Palestina, dia mengotakkan dirinya, mengklasifikasikan diri dengan Palestina. Jika dia merasa dirinya Muslim, dia mengklasifikasikan dirinya dengan Israel. Jika dia non-Muslim, misalnya orang Kristiani, orang Yahudi di Indonesia, dia membela Israel. Di sinilah letak kesalahan logika dan ketidakkonsistenan prinsip. Ketika bicara agama, mereka bilang ini perang agama. Di dalam agama mereka bilang ada Tuhan. Salah satu sifat Tuhan adalah memerintah tentang kebenaran. Prinsip kebenaran ada di dalam Tuhan. Tapi ketika diterapkan, diaplikasikan ke dalam konflik Palestina-Israel, maka mereka kembali menuju ke agama yang sama. Membela Israel karena orang Israel agama sama dengan saya. Membela Palestina karena di Palestina beragama sama dengan saya. Jadi disinilah ada dua persoalan besar, yaitu persoalan logika yang begitu sulit menghubungkan dari agama menuju Tuhan, dari Tuhan menuju realita konflik Israel-Palestina.
Jadi ada 3 loncatan, 3 wilayah, 3 titik permainan logika di sini yang menunjukkan bahwa begitu sulitnya orang beragama di Indonesia dalam memainkan logikanya. Hanya dengan 3 tahap, dengan agama, bertuhan, memerintahkan kebenaran. Dengan 3 titik inilah orang Indonesia sudah lemah dalam berlogika. Kalau ada orang Indonesia yang mengatakan bahwa dia tidak lemah dalam logika, berarti dia lemah di dalam kualitas batin. Mengapa? Hanya karena agama yang sama, terus Anda melupakan kebenaran. Anda melupakan agama Anda yang mengajarkan tentang kebenaran. Agama Anda bilang percaya kepada Tuhan dan Tuhan mengajarkan kebenaran. Tetapi ketika masuk dalam konteks aplikasi nyata dalam hidup nyata, sudah tidak kelihatan logikanya, sudah tidak kelihatan hati nuraninya. Jadi antara bibir berbicara berbeda dalam setiap waktu berbeda. Itu tadi adalah kejadian di negara Indonesia, di masyarakat Indonesia. Jika itu di negara bijaksana, rakyat di negara bijaksana, saya memastikan bahwa mereka tidak akan memihak Israel dan Palestina hanya karena berdasarkan agama yang sama. Hanya karena motif agama, tidak. Di negara bijaksana, rakyatnya akan memihak kepada kebenaran. Siapa yang benar, siapa yang salah menurut sejarah. Siapa yang benar, siapa yang salah menurut hukum. Jadi rakyat di negara bijaksana tentu berbeda dengan rakyat di Indonesia. Jika Anda setuju dengan saya, Anda seide dengan saya, berarti kita berada pada satu perjuangan yang sama, yaitu ingin melihat Indonesia menjadi lebih baik, Indonesia menjadi negara yang bijaksana yang kita impikan. Caranya adalah dengan Anda memberi dukungan dan berpartisipasi dalam channel ini. Subscribe di bawah channel ini, bunyikan lonceng di sampingnya untuk menunjukkan Anda berlangganan secara gratis, dan ada pemberitahuan setiap kali saya mengirim edisi baru. Dan jika Anda setuju dengan ide ini, jangan lupa bagikan ke semua relasi Anda. Terima kasih.